Bahasan mencakup penjelasan tentang hasil penelitian ya, atau makna temuan yang terutama dikaitkan dengan tujuan penelitian dan hipotesis ya, jika ada hipotesis. Selamat datang di channel YouTube saya dan terima kasih sudah membuka video ini. Melalui video kali ini saya ingin berbagi tentang bagian utama dari cara menyusun artikel ilmiah, yaitu anatomi artikel ilmiah. Materi ini sudah saya sampaikan pada suatu lokakarya pada 10 November 2020 yang pesertanya para dosen ya. Dengan diuploadnya video ini di YouTube ini, audiensnya dapat lebih banyak dibandingkan dengan yang hanya puluhan orang ya pada saat lokakarya itu. Para mahasiswa S1 senior ya, dan pasca sarjana juga dapat menyimak tayangan ini karena mereka juga perlu menyusun artikel ilmiah ya, terutama pada akhir masa studi mereka. Sebenarnya dosen pastilah sudah pernah menyusun artikel ilmiah ya. Jadi dengan demikian, presentasi ini hanya merupakan review yang semoga dapat menambah semangat untuk menulis naskah untuk diterbitkan menjadi artikel ilmiah. Bagaimanapun, semangat atau niat menulislah yang sesungguhnya lebih diperlukan ya, agar kita lebih produktif sebagai dosen dalam karya penelitian. Saudara sekalian yang saya hormati, sebelum ke anatomi artikel ilmiah, perlu kiranya disinggung beberapa istilah yang kadang-kadang belum seragam penggunaannya. Yaitu yang pertama, naskah ya, atau naskah artikel. Ya, naskah atau naskah artikel adalah tulisan yang dikirimkan kepada pengelola jurnal ilmiah untuk dipertimbangkan penerbitannya. Dalam bahasa Inggris, hal ini disebut manuskrip. Ya. Selanjutnya artikel. Ya. Jadi menurut KBBI, artikel adalah karya tulis lengkap, misalnya laporan berita atau esai dalam majalah, surat kabar atau yang lain. Ya. Jadi kata artikel di sini pada konteks ini mengandung makna suatu unit bebas dari suatu terbitan seperti majalah atau surat kabar tadi, dan juga jurnal ilmiah. Nah, pada jurnal ilmiah terdapat artikel ilmiah. Nah, jadi artikel ilmiah di sini dapat berupa artikel penelitian atau artikel ulasan ya, yang dalam bahasa Inggris review article. Artikel penelitian berisi temuan unik dari kegiatan penelitian. Ya. Sementara itu, artikel ulasan atau review artikel yang kadang disebut juga sebagai literature review ya, disusun sebagai hasil penelaahan literatur tentang suatu topik ya, yang tujuannya untuk merangkum pemahaman terkini tentang topik tersebut. Ya. Fokus presentasi ini ialah artikel ilmiah yang berupa artikel penelitian ya. Ini fokus presentasi saya ini, dan ini paling banyak nanti digunakan atau dipakai oleh mahasiswa S1 yang pada akhir studinya dia menulis artikel ilmiah, dan juga mahasiswa pasca sarjana dan juga dosen ya. Ya, terdapat 3 lagi istilah terkait, yaitu artikel ilmiah populer. Ini mengenai substansi ilmiah tetapi ditujukan untuk halayak umum. Ya, seperti yang diterbitkan di koran atau majalah umum tadi, ya. Kalau artikel ilmiah kan sebagai karya tulis ilmiah, sasaran pembacanya kan sebenarnya masyarakat ilmiah begitu ya. Selanjutnya makalah. Ya, kalau makalah itu ialah tulisan yang hendak disampaikan dalam suatu pertemuan, yang kadang-kadang disebut juga sebagai kertas kerja. Makalah dapat juga diartikan sebagai tulisan mahasiswa
sebagai tugasnya pada saat dia kuliah. Yang dalam bahasa Inggris disebut paper ya. Kalau di Amerika itu term paper. Selanjutnya makalah ilmiah. Ini merupakan makalah yang berisi substansi ilmiah. Dalam seminar ilmiah, makalah ilmiah disampaikan, didiskusikan, kemudian dapat diterbitkan berupa risalah seminar ya, atau disebut juga proceeding seminar. Ya, jadi itu beberapa istilah terkait ya sebagai pengantar presentasi saya ini. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, setiap karya tulis ilmiah mengandung beberapa bagian yang isi bagian itu atau isi bagian atau isi masing-masing bagian itu sudah membaku ya. Hal ini harus dipahami oleh setiap penulis agar dapat menyajikan informasi yang sesuai pada setiap bagian ya. Jadi presentasi ini saya siapkan dengan mengacu pada berbagai sumber yang didaftarkan pada referensi ya di bagian akhir dari video ini dan juga sedikit pengalaman saya sendiri. Jadi saudara sekalian, artikel ilmiah terdiri atas, saya daftarkan di sini, saya baca, judul, penulis dan lembaga, abstrak dan kata kunci, pendahuluan, metode penelitian, hasil, pembahasan, dan juga mungkin pembahasan dan simpulan ya. Sanwacana, ini acknowledgement, dan daftar pustaka ya. Ya, ini penjelasan saya selanjutnya juga ini bersifat umum ya. Jadi sudah bisa dikatakan relatif universal ya. Tetapi ada juga bagian-bagian yang dapat bersifat spesifik atau unik untuk jurnal ilmiah tertentu ya, sehingga penulis harus mencermati dan mengikuti pedoman penulisan atau pedoman penyusunan manuskrip atau naskah artikel yang ditetapkan oleh pengelola jurnal yang dituju. Ya, selanjutnya coba kita lihat masing-masing bagian dari artikel ilmiah tadi. Yang pertama judul ya. Judul merupakan kepala tulisan ya, tanda petik, yang mencerminkan tema tulisan ya. Judul bersifat menarik, jelas, tidak terlalu umum, informatif, dan terdiri atas kata-kata yang padat makna ya, sehingga mudah mendapat perhatian pembaca. Untuk menyusun judul yang baik digunakan kata-kata kunci tentang topik atau substansi tulisan ya. Dalam penetapan judul sebaiknya dihindari kata klise ya, seperti pengaruh, bla bla bla, studi, survei, penelitian pendahuluan, dan lain. Tujuannya agar judul tadi menarik. Judul dapat bersifat indikatif atau informatif. Nah, judul indikatif itu menunjukkan pokok bahasan, sedangkan judul informatif itu berupa ringkasan simpulan ya. Jadi judul indikatif sering dibuat pada karya tulis ilmiah ya. Sedangkan judul informatif lazim digunakan pada artikel ilmiah populer ya. Namun ya, di jurnal ilmiah juga kadang-kadang ada judul informatif ini. Contoh kedua jenis judul itu, ini pada kesempatan ini saya ambil dari buku ya yang pernah kami tulis ya, kami susun, yaitu judul yang diambil dari jurnal Hayati ya, volume 8. Di sini bisa kita lihat judul indikatif, contoh ini ya. Judul indikatif itu pengoptimuman reaksi berantai polimerase DNA tanaman kelapa. Ya, ini menunjuk, saya katakan tadi, ini menunjuk pokok bahasan. Berbeda dengan judul informatif, contohnya, poliamina meningkatkan regenerasi tanaman hijau pada kultur antera padi CV Taipei 309. Nah, ini judul informatif. Jadi, seperti saya katakan tadi, ini seperti ringkasan simpulan, ya.
Biasanya disarankan bahwa judul tidak lebih dari 12 kata. Jika memang perlu, dapat dibuat subjudul ya. Terkait bidang pertanian atau biologi ya, saya ini dosen pertanian. Sebenarnya pada judul nama Latin tidak diperlukan ya, kecuali untuk memperjelas identitas makhluk ya yang diteliti. Bapak, Ibu, saudara sekalian, biasanya judul yang kita buat pertama kali dalam menyusun artikel ilmiah atau menyusun naskah artikel ilmiah itu biasanya berupa draft ya, yang akan berubah atau yang akan direvisi beberapa kali dalam proses menulis artikel ilmiah. Jadi tidak perlu terlalu banyak menyita waktu ya pada awal proses penulisan. Ya. Sekarang kita lanjutkan, kita melihat yang kedua yaitu penulis dan lembaga. Ya. Penulis dan lembaga. Jadi ini mungkin ini perlu dijelaskan ya, ditegaskan bahwa yang dicantumkan sebagai penulis adalah mereka yang secara nyata berperan dalam persiapan dan penulisan suatu karya tulis ilmiah ya, dalam hal ini artikel ilmiah. Orang yang tidak terlibat secara signifikan tidak berhak mendapat kredit kepengarangan, ya, kredit sebagai pengarang tulisan, sehingga tidak dapat dicantumkan. Ya. Lebih daripada itu, urutan nama penulis menggambarkan besarnya kredit kepengarangan tulisan. Ya. Pencantuman nama sebagai penulis terkait juga dengan tanggung jawab atas tulisan tersebut. Ya. Satu penulis akan menjadi penulis korespondensi yang akan berhubungan dengan editor dalam proses evaluasi dan penerbitan naskah artikel tersebut. Selanjutnya, lembaga dan alamat lembaga yang disebutkan adalah ya dari mana asal peneliti dan atau tempat penelitian dilaksanakan. Ya. Ya, ini selanjutnya abstrak. Ya. Abstrak merupakan intisari suatu karya ilmiah dan mengandung deskripsi singkat tentang temuan yang dihasilkan, yang didahului oleh masalah pokok yang diteliti dan tujuan penelitian dan metode penelitian. Ya. Kadang-kadang masalah pokok tidak ditulis di dalam abstrak. Ya. Ini kadang-kadang sudah termasuk dalam tujuan itu ya. Ada pula yang berisi simpulan penting ya. Nah itu. Jadi sekali lagi penulis artikel ilmiah ini harus mempedomani pedoman penulisan suatu jurnal. Catatan penting di sini bahwa abstrak bersifat independen. Ya, dari bagian lain dalam tulisan. Apa artinya? Maksudnya abstrak harus dapat mengungkapkan informasi penting secara ringkas dari sebuah tulisan, ya, dari sebuah artikel ilmiah, sehingga pembaca dapat memperoleh informasi penting tanpa membaca seluruh artikel ilmiah tersebut. Abstrak umumnya ditulis dalam satu paragraf dengan aturan yang ketat ya, karena singkat itu. Ya, bagian ini tidak mengandung pendapat atau interpretasi ya. Abstrak lazimnya tidak lebih dari 200 kata. Dan tidak mengandung tabel gambar, perujukan atau pengacuan ya. Abstrak lazimnya ditulis dalam bahasa Inggris ya, agar dapat dirujuk secara internasional. Abstrak diikuti kata kunci ya, atau keywords. Kata kunci merupakan kata-kata yang dapat digunakan untuk mencari tulisan tentang suatu topik. Jadi kata kunci ini banyak digunakan untuk mencari tulisan dengan menggunakan mesin pencari ya, seperti Google atau Yahoo atau yang lain ya, pada komputer ya, yang terhubung dengan internet tentunya ya. Mengingat fungsi kata kunci yang penting dalam menentukan dibaca atau dirujuknya karya
ilmiah yang ditulis, ya, penulis harus memperhatikan hal-hal berikut dalam menentukannya. Jadi kata kunci suatu tulisan harus sesuai dengan topik tulisan tersebut dan mencakup semua subtopik, ya, jika tulisan mempunyai subtopik. Kata kunci dikemukakan setelah abstrak, ya, seperti saya katakan tadi, dan tidak lebih dari 5 sampai 8 kata, ya. Atau panjangnya atau seluruh kata kunci itu tidak lebih dari 1 baris. Ini kelazimannya seperti itu. Tapi sekali lagi perhatikan pedoman penulisan jurnal yang dituju. Kita masuk ke pendahuluan, ya. Pendahuluan berisi latar belakang, rumusan masalah, dan hasil penelaahan pustaka atau hasil studi pustaka terpenting, ya, yang terpenting saja, serta tujuan penelitian. Nah, ini pendahuluan. Di sini juga dapat termasuk prospek penelitian. Pada dasarnya latar belakang menjelaskan, ya, arti latar belakang, ya, pada hakikatnya itu mengatakan mengapa suatu penelitian perlu dilaksanakan, yaitu adanya masalah nyata yang belum terpecahkan, gitu. Pendahuluan juga mengandung informasi tentang telah pustaka, seperti saya katakan tadi. Di sini yang terpenting tadi yaitu tentunya ditulis dengan ringkas dan selektif, ya. Perujukan pustaka dalam pendahuluan mengarahkan pembaca kepada pustaka yang paling relevan. Bagian ini juga menunjukkan hal yang telah diketahui dan pertanyaan untuk dijawab melalui penelitian yang dilaksanakan. Ya, jadi untuk mengetahui hal ini, penelaahan pustaka tentang topik yang diteliti perlu dilakukan secara tuntas, ya, dan harus mencakup terbitan terkini. Ya, dengan studi pustaka yang tuntas, menjadi jelas nanti sumbangan hasil penelitian pada artikel ilmiah tersebut kepada kemajuan ilmu pengetahuan pada bidang itu, pada topik itu. Meskipun penelaahan pustaka harus dilakukan secara memadai, secara tuntas tadi, informasi yang dituangkan pada bagian harus selektif, ya, karena tidak bisa berpanjang lebar di sini. Yaitu merupakan informasi yang utama saja, ya, yang disusun secara ringkas, seperti saya katakan tadi. Ya, pada pendahuluan juga ada rumusan masalah, yaitu yang merupakan pernyataan tentang masalah yang akan dipecahkan atau pertanyaan untuk dijawab melalui penelitian yang dilaksanakan. Rumusan ini dapat ditulis dalam bentuk kalimat pertanyaan atau pernyataan, ya, namun harus jelas dan singkat, ya. Latar belakang yang efektif mengantarkan pembaca secara langsung kepada substansi tulisan, ya. Kemudian tujuan penelitian, ya, ini merupakan jawaban yang akan diperoleh atas pertanyaan yang dikemukakan pada latar belakang itu. Jadi setelah penelitian selesai, ya, itulah tujuan, ya. Perlu pula dicatat, ya, bahwa meskipun ada hipotesis, biasanya tidak harus ditulis dalam suatu artikel ilmiah, ya. Jarang dituliskan secara eksplisit hipotesisnya. Tapi dia sebenarnya meskipun suatu eksperimen misalnya sudah jelas hipotesisnya, itu sebenarnya sudah implisit tercakup pada tujuan, ya. Jadi apa itu hipotesis? Ya, hipotesis adalah jawaban sementara, bersifat sementara, ya, saya katakan tadi garis bawahi sementara, karena masih perlu dibuktikan kebenarannya oleh suatu percobaan atau serangkaian pengamatan. Tentu saja tidak semua penelitian mempunyai hipotesis, ya, sehingga artikel ilmiah yang dihasilkan juga tidak mengandung hipotesis, ya. Bagian selanjutnya adalah metode penelitian, ya. Pada metode disajikan semua keterangan penting tentang waktu pelaksanaan, lokasi penelitian, ruang lingkup penelitian, dan selanjutnya. Lokasi penelitian yang perlu digambarkan biasanya di sini termasuk, kalau biasanya kita di pertanian itu ketinggian tempat, ya, kondisi lingkungan, dan lain-lain. Selain itu, pada bagian ini juga ada prosedur, ya, termasuk bahan dan alat, ya, serta cara, begitu, ya. Dalam bidang pertanian misalnya, ya, bahan atau terok ini sampel, ya, dapat
berupa tanaman atau sekelompok tanaman, ternak atau sekelompok ternak sesuai dengan topik penelitian. Ya. Lazimnya bahan yang digunakan tidak didaftarkan di bawah satu subjudul khusus, ya. Seperti skripsi, biasanya ada subjudul khusus, ya. Tapi di sini disebutkan sewaktu menuliskan prosedur penelitian, ya. Otomatis nanti disebutkan bahan dan alat yang penting. Dalam penelitian yang berupa percobaan, metode mencakup rancangan percobaan, prosedur pelaksanaan, perlakuan, satuan percobaan, ya, atau experimental unit, dan peubah atau variabel yang diamati atau diukur. Ya. Perlakuan adalah tindakan yang dikenakan kepada terok, ya, atau kepada sampel. Satuan percobaan ialah bahan atau terok yang dikenai suatu perlakuan. Ya. Rancangan percobaan menunjukkan aturan penerapan perlakuan pada satu satuan percobaan, ya, experimental unit tadi. Pada penelitian yang berupa survei, harus dikemukakan populasi yang diteliti. Jika tidak semua populasi diamati, tunjukkan cara mengambil terok atau sampel tadi. Nah, bagaimana cara mengambilnya dari populasi yang dipelajari. Pada bagian ini juga dikemukakan cara menganalisis data yang telah diperoleh, ya, seperti analisis ragam, ya, paling sering digunakan, ya, dan juga sering regresi korelasi. Analisis data mungkin juga dilakukan tidak dengan uji statistika, ya, tapi misalnya dengan analisis tabel, input output, dan benefit cost ratio dan lain-lain, tergantung bidang ilmu, tergantung tujuan penelitian, ya. Dari deskripsi metode ini, ya, pembaca diharapkan mendapat gambaran utuh, ya, mengenai pelaksanaan penelitian. Ukuran gambaran utuh di sini adalah biasanya dengan membaca uraian pada metode itu, peneliti lain dapat mengulangi percobaan yang telah dilakukan, ya. Penelitian dapat menguji dengan mengulanginya. Jadi dalam penelitian ilmiah, hasil penelitian yang kita laporkan memang dapat diuji oleh peneliti yang lain, ya. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Hasil dan pembahasan dapat dipisah menjadi dua bagian, yaitu hasil dan pembahasan, ya. Meskipun ditulis dalam satu bab. Akan tetapi kedua bagian tersebut dapat juga digabung, terutama jika cakupan penelitian relatif tidak puas, ya, tetapi maksudnya tidak luas, ya. Kalau cakupan penelitian tidak luas, ya, itu bisa juga digabung. Tetapi sekali lagi harus diperiksa, diikuti pedoman penulisan jurnal. Pada sub bagian hasil tentunya disajikan hasil penelitian. Ya. Dengan demikian hasil dapat dilihat sebagai bagian inti suatu karya tulis, dalam hal ini artikel ilmiah, dan menjadi bahan pembahasan dan penyimpulan. Hasil berisi data dan informasi yang diperoleh dari penelitian dan disajikan secara objektif dan apa adanya. Data yang dikemukakan harus telah dianalisis dan diolah secara representatif, ya, untuk menyampaikan informasi ilmiah yang diperoleh, ya. Penyajian disesuaikan dengan rancangan penelitian yang telah dikemukakan pada bagian metode tadi, ya. Untuk memperefektif penyampaian data dan informasi, ya, maksudnya untuk memudahkan pembaca memahami hasil penelitian ini, dapat dibuat tabel, ya, grafik, gambar, atau ilustrasi lain, ya, tergantung hasil penelitiannya. Tabel atau ilustrasi harus jelas dengan sendirinya, yang self-explain, ya. Artinya di sini dapat dipahami tanpa membaca nas, tanpa membaca teks. Dan sebaliknya, nas harus dapat dipahami tanpa melihat ilustrasi, grafik, gambar, dan lain sebagainya itu. Jadi penyajian informasi tidak dilakukan secara berulang, ya. Data dan informasi yang telah dikemukakan pada tabel, gambar, atau ilustrasi lain tidak perlu diulangi pada nas, ya. Tapi informasinya dapat dipahami pada ilustrasi tanpa melihat nas, atau pada nas tanpa harus melihat ilustrasi.
Tentu saja untuk memahami secara utuh suatu artikel ilmiah, ya kita membaca dan memahami nas atau teks dan memeriksa ilustrasi, memeriksa tabel atau ilustrasi lain, ya. Pembahasan mencakup penjelasan tentang hasil penelitian, ya, atau makna temuan yang terutama dikaitkan dengan tujuan penelitian dan hipotesis, ya, jika ada hipotesis. Pada bagian ini ditunjukkan penalaran atau argumentasi logis, ya, tidak sekadar mengemukakan temuan penelitian, ya. Hal ini harus dikemukakan dengan teliti, ya, karena ingat tadi sasaran pembaca artikel ilmiah ialah masyarakat ilmiah, ya, di bidang kita. Meskipun semua karya ilmiah dapat dibaca oleh masyarakat di luar masyarakat ilmiah, ya, tapi sasaran penulisan adalah masyarakat ilmiah. Penjelasan harus dilakukan secara rasional, ya. Pembahasan dilakukan dengan mencermati hasil penelitian dengan mengaitkannya dengan informasi yang telah dikemukakan pada pendahuluan, ya, tanpa menulis ulang, ya, yang telah dikemukakan sebelumnya pada pendahuluan itu, ya, dikaitkan, ya. Misalnya, apakah hasil penelitian tersebut menunjang atau bertentangan dengan hasil-hasil penelitian sebelumnya atau dengan hipotesis, ya. Meskipun tadi katakan hipotesis biasanya implisit, ya, pada tujuan. Selanjutnya, bagaimana temuan jika dihubungkan dengan hasil penelitian sebelumnya? Ini berulang, ya. Dan kumpulan pengetahuan tentang topik yang dikaji, ya. Sejalan, kalau tidak, ya dijelaskan, dan mungkin ini menjadi masalah ilmiah untuk diteliti kemudian, dan lain-lain, ya. Demikian juga bisa di sini dikemukakan bagaimana implikasi teoritis dari informasi ilmiah yang diperoleh. Nah, ini malah bisa memberi sumbangan pada pengembangan keilmuan si peneliti itu sendiri. Selain itu, jika diperhatikan dengan seksama, artikel ilmiah yang bermutu sering mengandung ide penelitian untuk diteliti kemudian, ya, seperti saya katakan tadi. Simpulan dan saran, ya. Simpulan harus disusun secara kritis, karena disinilah dituangkan sumbangan ilmiah dari penelitian yang telah dikerjakan dan hasilnya ingin dilaporkan pada artikel ilmiah yang sedang disusun. Jadi pada artikel ilmiah, pada jurnal ilmiah, gitu, ya, simpulan dapat disatukan dengan pembahasan, ya. Dalam hal ini biasanya, ya, sering, ya, simpulan disarankan agar ditulis sebagai 2 atau 3 kalimat terakhir dari pembahasan. Dalam bidang saya, pelayanan patologi, sering seperti ini. Jadi sekali lagi, hal ini memang tergantung pada kelaziman setiap jurnal, ya, atau pedoman setiap jurnal. Jadi penulis, ya, mengikuti, ya, tapi pada beberapa jurnal yang sering saya baca itu biasanya simpulannya digabung pada pembahasan, ya. Saran, ya. Suatu artikel ilmiah dapat mengandung saran yang dikemukakan berdasarkan temuan suatu penelitian, ya, atau hasil pemikiran. Hal yang disarankan sepatutnya juga saran ini dikemukakan pada pembahasan, ya. Tapi sekali lagi, apa kata pedoman suatu jurnal ilmiah. Selanjutnya, sanwacana atau acknowledgement. Sanwacana atau disebut juga dengan persantunan, ya, atau acknowledgement, merupakan bagian yang mengungkapkan persantunan atau ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang membantu, ya, atau mendukung terlaksana penelitian dan penulisan. Lazimnya sanwacana ditujukan pada pembimbing atau pakar yang memberikan saran atau menelaah naskah, teknisi yang membantu di lab, dan juga barangkali penyandang dana, ya, sehingga penelitian dapat dilaksanakan. Pustaka, ya. Daftar pustaka atau referensi berisi sumber pustaka yang dirujuk dalam nas atau dalam teks. Sumber-sumber yang tidak dirujuk dalam nas tidak dicantumkan di sini, dan sebaliknya
sumber yang dirujuk atau yang dikutip dalam nas harus terdaftar pada daftar pustaka atau referensi ini. Saudara sekalian, dewasa ini dosen atau profesi terkait riset atau siapa saja yang merujuk atau mengutip karya orang lain itu menggunakan suatu aplikasi citasi ya, atau manajer referensi ya. Ini suatu software yang membantu, suatu program komputer atau software yang membantu dalam perujukan atau citasi dengan akurat dan efisien. Pengelola suatu jurnal atau editor suatu jurnal pun semakin banyak yang mewajibkan untuk menggunakan program aplikasi atau manajer referensi ini ya. Ada beberapa pilihan program atau software tadi atau program komputer tadi, tapi yang tampaknya paling banyak digunakan adalah Mendeley Reference Manager ya. Kita dapat belajar secara mandiri ya, saya kira gampang ya, bisa dipelajari. Mungkin yang paling gampang dari video-video di YouTube ya, seperti video saya ini ya. Banyak karya ilmiah sebaiknya menggunakan pustaka rujukan yang berupa sumber primer ya, seperti jurnal ilmiah. Rujukan yang digunakan sebaiknya lebih banyak terbitan 5 tahun terakhir ya. Kembali penulis harus mengikuti pedoman jurnal. Pada akhir video ini saya berbagi sedikit pengalaman dalam publikasi artikel ilmiah. Ada beberapa lesson learned yang bisa diperoleh dari pengalaman saya yang sedikit saya share di sini, yaitu yang pertama ya, berupa lesson learned yang pertama, semua saran reviewer harus ditanggapi, meskipun tidak harus bersetuju dengan reviewer manuskrip kita ya. Kalau kita tidak setuju, dijelaskan begitu. Ya, penjelasan penulis dapat diterima atau dapat ditolak oleh editor ya. Tapi ditanggapi ya. Contohnya artikel ilmiah kami yang baru terbit ya pada Juli tahun ini. Di sini bisa diperhatikan, tadinya ada saran reviewer untuk menganalisis ulang ya sebagian data dengan multivariate analysis. Akan tetapi kami menjawab bahwa analisis statistika yang telah kami lakukan, yang kami sangat familiar, sudah dapat menjawab masalah riset sesuai dengan tujuan penelitian ya. Nah, ternyata penjelasan kami diterima editor. Nah, ini salah satu contoh, tapi harus ditanggapi ya. Lesson learn yang kedua adalah referensi harus yang terbaru ya. Dalam hal ini jurnal yang kami tuju itu mengharuskan minimal 90% berupa publikasi 5 tahun terakhir. Nah, ini karena dalam naskah artikel kami, dalam manuskrip yang kami kirimkan tidak memenuhi itu salah satu saran reviewer ya melalui editor ya. Jadi di sini katanya good quality article ya, biasa ya, dipuji dulu. Tapi direkomendasikan maksimum 5 years old, at least 90%. Nah, di sini kami tanggapi ya dengan mengikuti sarannya. Kami tanggapi dan kami jawab ya, we have added 3 new articles in reference and remove 2 old articles ya. Dengan kami mengurangi yang lama dan menambah yang baru, nah itu sudah memenuhi saran dari reviewer melalui editor. Ya, seperti disebutkan tadi, semua komentar reviewer harus ditanggapi. Dan di sini kami membantu reviewer, membantu editor untuk melihat dengan mudah bahwa kami sebagai penulis sudah mengerjakan semua masukan yang diberikan
baik yang kami setuju maupun yang tidak. Dan kita di sini harus dengan rendah hati menerima semua kritik dan masukan ya dari reviewer ya. Iya, jadi seperti yang kami terima reviewers komen di sini bisa dibaca seperti ini ya. Although it is a good work, however the manuscript is written very poorly ya. Nggak apa-apa ya, kita dikritik seperti itu. Tapi katanya it may be improved ya dengan mengikuti semua komentar dan saran reviewer. Nah, baru kami jawab ya, di bawah kami jawab dengan kata-kata seperti ini ya. Thank you very much for the suggestions. We have incorporated the suggested comments as well as suggestion from other reviewers. Jadi semua sudah kami perbaiki ya sesuai dengan saran mereka reviewer, dan semua yang sudah berubah di manuskrip kami blok dengan warna kuning ya, sehingga ini memudahkan mereka untuk melihat apa yang sudah baru, dan juga dengan harapan mereka mengapresiasi bahwa semua sudah banyak sekali yang berwarna kuning gitu, yang merupakan hasil perbaikan sesuai dengan saran mereka. Ya, lesson learn yang lain ya, kadang-kadang terdapat perbedaan antar reviewer dalam menilai manuskrip kita, dalam menilai naskah artikel kita ya. Dalam hal ini kita harus menjawab reviewer yang paling kritis ya. Meskipun ada reviewer yang sudah menilai baik, tapi kita harus memuaskan reviewer yang paling banyak mengkritik, paling banyak memberi saran ya. Nah, di sini saya share, bukan saya penulis pertama ini, tapi kolega kami, teman kami yang relatif junior tapi sangat produktif ya, dan saya sendiri di sini sebagai anggota ya. Jadi di sini ada yang bilang sudah baik ya, tapi ada yang bilang poor. Ya, kita harus mengadres, kita harus menjawab yang mengatakan poor itu ya, agar nanti karena editor ya, pengelola jurnal ini harus melihat apakah perbaikan kita ini sudah memuaskan semua reviewer, kan begitu. Baik, kita sudah sampai kepada bagian penghujung dari video ini. Memang saya tidak bisa terlalu detail ya, karena untuk menghindari terlalu panjangnya video ini ya. Saudara sekalian, ini referensi yang saya gunakan dalam membuat presentasi ini ya. Baiklah, Bapak Ibu Saudara sekalian, terima kasih sudah mengikuti sampai selesai. Jika dirasakan video ini bermanfaat, saya minta Bapak Ibu Saudara sekalian klik subscribe dan loncengnya, kemudian like, komen, lalu share. Terima kasih, sampai bertemu pada video selanjutnya.